Pemuda berpakaian bordir itu bergerak. Dia mengirimkan jejak telapak tangan hitam pekat, yang membuat jantung leluhur teknik berdebar kencang. Dia tidak bisa repot-repot mengejar Kang Ji. Leluhur teknik menebas dengan sekuat tenaga, dan cahaya pedang yang terang meledak. Dorong, dengan ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pedang leluhur teknik mengenai jejak telapak tangan hitam. Cahaya pedang tidak dapat menahannya dan runtuh karena guncangan. Jejak telapak tangan tidak berhenti dan terus menyerang leluhur teknik. Leluhur teknik menggunakan pedangnya untuk memblokir, tetapi dia dikirim terbang ribuan mil jauhnya oleh jejak telapak tangan. Dia meludahkan seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan bertarung para murid dalam Akademi Iblis yang unik? Petik 2. Leluhur teknik itu berpikir dalam hati, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Pemuda berpakaian sulaman ini memiliki kultivasi setinggi tahap 6 alam dewa sejati. Selain itu, kekuatan bertarungnya sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Kang Ji dan yang lainnya. Bahkan jika mereka berada di level yang sama, leluhur teknik tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan orang ini. Jenderal, orang-orang dari tentara kebenaran menunjukkan ekspresi putus asa. Kuat, kuat. Murid tempat suci bagian dalam dari Akademi Iblis yang unik memang kuat. Haha, Faming, pergilah ke neraka. Kang Ji meraung gila di dalam hatinya. Matanya sangat ganas. Kekuatanmu tidak buruk. Tidak mudah untuk memiliki seseorang sepertimu di sungai astral yang kacau. Bagaimana dengan ini? Serahkan teknik rahasiamu. Juga, di masa depan, jadilah anjingku dan bekerja untukku. Jika kau melakukan itu, aku bisa mengampuni nyawamu. Pemuda berpakaian bordir itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap leluhur teknik itu dengan ekspresi sombong. Hahaha, leluhur teknik itu tertawa terbahak-bahak. Jika kau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jika kau ingin aku tunduk dan menjadi anjingmu, bermimpilah. Juga, jika kau menginginkan teknik rahasiaku, bermimpilah. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah pemuda itu berubah dingin. Kekuatan ilahi beredar di sekujur tubuhnya, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Pada saat yang sama, bilah pertempuran sehitam tinta muncul di tangannya. Bus! Cahaya bilah yang mengerikan menyala dan menebas leluhur teknik itu. Leluhur teknik menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir dengan pedangnya. Dentang! Cahaya pedang menghilang. Leluhur teknik itu mendengus dan terbang ribuan mil jauhnya. Dia memuntahkan beberapa suap darah. Tubuhnya dipenuhi luka-luka pisau kecil. Leluhur teknik itu tidak sebanding dengan pemuda berpakaian bordir itu. Perbedaan kultivasinya terlalu besar. Jenderal, wajah-wajah tentara yang saling menjadi pucat karena ketakutan. Kang Ji dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu jika ingin bertarung melawan kakak senior Luo. Di samping, Kang Long, Situ Xiao, dan yang lainnya mencibir. Lu Ming, itu kamu. Orang pertama yang berteriak tidak lain adalah Kang Long. Dia telah berpikir untuk membalas dendam pada Lu Ming setiap hari. Tentu saja, dia memiliki kesan yang mendalam tentang Lu Ming dan dapat mengenalinya sekilas. Lu Ming, itu dia. Lu Ming kembali. Mengapa dia? Apakah dia membawa para ahli dari Sekte Kong Xuan? Petik 2. Orang-orang dari pasukan kebenaran tercengang. Kemudian, harapan di mata mereka semakin kuat. Mereka berharap Lu Ming telah membawa orang-orang kuat dari Sekte Kong Xuan. Dengan begitu, mereka mungkin akan diselamatkan hari ini. Anak nakal ini, mata Kang Ji, Situ Haonan, dan yang lainnya juga memancarkan cahaya dingin. Lu Ming, leluhur teknik itu juga terkejut. Wah, jadi kamu Lu Ming. Pemuda berpakaian bordir itu menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Dia pernah mendengar nama Lu Ming sebelumnya. Pertama-tama, Lu Ming telah menjadi yang pertama dalam penilaian klan 13 Kintian sebelumnya. Dia juga pernah mendengar Kang Ji, Situ Xiao, dan Situ Feng menyebutkannya sebelumnya. Aku Lu Ming, akulah yang asli. Lu Ming tersenyum tipis dan menyapukan pandangannya ke seluruh tempat. Diam-diam dia menghela napas lega ketika menyadari bahwa semua orang baik-baik saja. Mereka akhirnya tiba. Siapa lagi dari Sekte Kong Xuan yang datang? Keluarlah. Hari ini, Akademi Yimo sedang melakukan sesuatu. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kita.
Pemuda berpakaian bordir itu berkata dengan dingin. Tatapannya melewati Lu Ming dan menatap pintu kapal perang antar planet. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Dia hanyalah murid baru Sekte Kong Xuan. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Jelas, dia tidak tahu tentang kinerja Lu Ming di klan Jiwa Es. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Jangan khawatir, aku sendirian hari ini. Tidak ada orang lain. Lu Ming tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan menjaga kapal perang antar planet. Apa? Lu Ming sendirian? Ini mengerikan. Mendengar ini, wajah para prajurit angkatan darat yang saleh berubah. Mereka memiliki sedikit harapan, tetapi berubah menjadi keputusasaan. Lu Ming sendirian. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa mengubah hasilnya. Tidak bagus. Ekspresi naga leluhur, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya juga berubah drastis. Mereka sangat khawatir. Hahaha, anak ini benar-benar datang sendirian. Dia benar-benar mencari kematian. Itu bagus. Hari ini adalah hari yang tepat untuk menyingkirkannya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Aku tidak perlu mencari kesempatan untuk membunuhnya di masa depan. Surga benar-benar membantuku. Kang Ji, Kang Long, Situ Haonan, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dalam hati mereka. Mereka sangat senang. Awalnya, Lu Ming telah bergabung dengan Sekte Kong Xuan. Bakatnya juga sangat mengejutkan, yang membuat mereka takut. Mereka mengira bahwa setelah mereka menghancurkan pasukan kebenaran, mereka akan menemukan cara untuk membunuh Lu Ming dan menyingkirkan masalah di masa depan. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan menyerahkan dirinya kepada mereka. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak senang. Idiot, idiot, hahaha. Kang Ji, Kang Long, Situ Haonan, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dalam hati. Mereka memandang Lu Ming seolah-olah dia idiot. No, felt be in c om. Lu Ming, cepatlah pergi. Leluhur teknik berteriak. Pergi. Menurutmu kau mau kemana? Karena kau sudah di sini, jangan pergi. Kang Ji tertawa dingin. Dengan sekejap, dia, Situ Haonan, dan yang lainnya mengepung Lu Ming. Mereka tahu bahwa kapal perang langit berbintang Lu Ming sangat canggih. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghalangi serangan pemuda berpakaian bordir itu. Oleh karena itu, mereka menghalangi rute pelarian Lu Ming agar dia tidak mengeluarkan kapal perang langit berbintang dan melarikan diri. Apa aku bilang aku akan melarikan diri? Lu Ming tersenyum tipis, ekspresinya tenang. Leluhur teknik, naga leluhur, dan yang lainnya sedikit tercengang. Mereka sangat mengenal Lu Ming dan tahu bahwa dia bukan orang yang gegabah. Dia begitu tenang saat ini. Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Nak, aku akan mengantarmu. Mo kan, tetua tertinggi aula dunia bawah, berteriak dan menyerang Lu Ming. Serangan kuat dari dewa sejati tingkat keempat bagaikan gelombang, menghantam Lu Ming. Tidak bagus. Leluhur teknik, leluhur naga, dan yang lainnya semuanya terkejut. Untungnya, orang tua Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya bersembunyi di tempat rahasia karena tingkat kultivasi mereka yang rendah. Mereka tidak menyaksikan kejadian ini. Kalau tidak, mereka pasti ketakutan setengah mati. Mati, Mo kan mencibir. Kaulah yang akan mati. Suara dingin Lu Ming terdengar. Tiba-tiba, kilatan tombak meledak dan menusuk ke arah Baldacchino dengan kecepatan yang sangat cepat. Puff! Semua serangan dan pertahanan Mo kan serapuh tahu di depan Lu Ming. Kilatan tombak itu menembus dahi Mo kan, meninggalkan lubang yang terlihat jelas dari depan dan belakang. Kau! Mata Baldacchino terbuka lebar. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Kemudian, dengan suara, swoosh, tubuhnya jatuh ke tanah dan dia tidak lagi bernapas. Dia benar-benar lemah. Gumam Lu Ming. Meskipun mereka semua berada di tahap keempat alam dewa sejati, kekuatan tempur Mo kan jauh lebih lemah daripada An Hai, Liu Chang, dan yang lainnya. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia bisa membunuh mereka dengan lambaian tangannya. Ini, bagaimana mungkin? Mata Kang Ji, Situ Haonan, dan yang lainnya terbuka lebar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Terutama Kang Ji, Situ Haonan dan yang lainnya, mereka hampir mati ketakutan. Orang-orang dari pasukan kebenaran sangat gembira. Aneh. Orang dari alam surga bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat terkejut.
Sebelumnya, beberapa orang merasa bahwa meskipun Lu Ming dapat menciptakan keajaiban di alam surga dan merupakan keajaiban terkuat dalam sejarah alam surga, akan sulit baginya untuk bangkit di alam semesta purba. Dia akan tersesat di antara kerumunan. Namun, mereka menyadari bahwa mereka salah. Mereka sangat salah. Mengerikan, dia adalah monster dimanapun dia pergi. Lu Ming dapat menciptakan keajaiban di alam surga dan dia dapat melakukan hal yang sama di alam semesta purba. Mereka mengerti bahwa pencapaian Lu Ming saat ini telah jauh melampaui imajinasi mereka. Tingkat peningkatan ini benar-benar. Hati leluhur teknik juga bergejolak dan dia tidak bisa tenang. Lu Ming baru bergabung dengan Sekte Kong Xuan selama beberapa dekade. Apa artinya beberapa dekade bagi dewa? Namun, Lu Ming telah mencapai hasil yang mengejutkan. Kau ingin membunuhku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Suara dingin Lu Ming terdengar lagi. Sekali lagi, dia mengayunkan tombaknya ke arah pemuda berpakaian bordir itu. Boom! Kali ini, pemuda berpakaian bordir itu bahkan lebih menderita. Tubuhnya telah hancur, hanya menyisakan kepalanya yang melayang di udara. Dia sangat ketakutan. Aku akan mengantarmu pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak, jangan. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah murid sekte dalam dari Akademi Iblis yang unik. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Pemuda berpakaian bordir itu meraung, berharap dapat menggunakan Akademi Iblis yang unik untuk mengintimidasi Lu Ming. Murid sekte dalam dari Akademi Iblis yang unik. Maaf, aku telah membunuh banyak dari mereka beberapa waktu lalu. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Meskipun kultivasi pemuda berpakaian mewah itu telah mencapai tahap ke-6 dari alam dewa sejati, satu tahap lebih tinggi dari Liu Sangkai, kekuatan tempurnya tidak sebaik Liu Sangkai. Secara alami, dia benar-benar dihancurkan oleh Lu Ming. Ayo pergi, Skybreak. Lu Ming melancarkan jurus pertama dari 3 serangan dahsyat, menerobos udara. Sinar tombak yang menyilaukan meledak dan melintas. Bang! Kepala pemuda itu meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Lari, lari. Kang Ji, Situ Haonan, Kang Long, Situ Xiao dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Lu Ming sangat berani. Dia bahkan berani membunuh murid-murid inti dari Akademi Iblis yang unik. Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan mati. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dengan panik. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan Kang Ji dan yang lainnya melarikan diri? Bunuh! Lu Ming berteriak dingin dan menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi. Tubuhnya berkelebat dan dia bergerak seperti Kun Peng. Pada saat yang sama, tombak panjang di tangannya terus menusuk. Wus, wus, wus. Sinar cahaya tombak menusuk ke arah Kang Ji, Situ Haonan, pemimpin Serikat Merah Darah dan yang lainnya. Tidak, tidak. Kang Ji, Situ Haonan, dan yang lainnya sangat takut hingga mereka hampir mengompol. Mereka berteriak dengan marah dan mencoba untuk memblokir serangan saat mereka melarikan diri. Namun, dengan kultivasi mereka, mereka benar-benar rentan di depan Lu Ming. Saat cahaya tombak terbang melewati, mereka semua tertusuk dan mati di tempat. Kang Ji, Situ Haonan, penguasa masyarakat merah darah dan yang lainnya, total 7 hingga 8 ahli dewa sejati tahap 4 dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Bunuh, serang bersama. Leluhur teknik itu meraung, suaranya bergema di seluruh area. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua bajingan ini. Orang-orang dari pasukan kebenaran juga menyerbu dan menyerang orang-orang dari Istana Kegelapan yang tenang dan Sekte Walkabout. Meskipun kekuatan seperti Istana yang tenang dan Sekte Walkabout jauh lebih kuat daripada pasukan kebenaran, mereka telah kehilangan semua moral mereka. Yang mereka tahu hanyalah melarikan diri, dan mereka tidak dapat membentuk kekuatan tempur sama sekali. Sebaliknya, mereka dibantai oleh pasukan kebenaran, yang mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming tidak berhenti dan menyerbu ke arah Kang Long, Situ Xiao, dan Situ Feng. Lu Ming, kau akan mati. Kematian yang mengerikan. Ah! Kang Long dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertahan hidup hari ini. Mereka mengutuk dengan gila tetapi sebelum mereka dapat menyelesaikan kata-kata mereka, Lu Ming telah menembak mati mereka. Setelah itu, Lu Ming menyerbu ke arah pusat kekuatan dewa sejati dari pasukan utama. Dimanapun Lu Ming lewat, dewa sejati akan terbunuh satu per satu.
Dengan ayunan tombaknya, sejumlah besar ahli akan hancur berkeping-keping. Kami menyerah, kami menyerah. Kami bersedia menyerah. Orang-orang dari faksi-faksi utama semuanya berteriak dan mengangkat tangan mereka untuk menyerah. Kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah, tetapi mereka harus bersumpah atas sumber kehidupan mereka bahwa mereka akan selamanya setia kepada tentara yang benar. Lu Ming berteriak, aku bersumpah, aku bersumpah. Seketika, sejumlah besar orang bersumpah setia kepada tentara yang benar. Pembunuhan telah berhenti, dan para petinggi istana Yuluo, sekte kebebasan, dan sekte lainnya telah meninggal atau menyerah. Mereka semua adalah anggota pasukan kebenaran. Banyak orang memandang Lu Ming dengan ekspresi yang rumit. Hanya beberapa saat sejak Lu Ming muncul, situasi yang pasti akan mereka alami telah berbalik dalam sekejap. Mereka berdua melihatnya dengan saksama. Setelah melihatnya, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang dalam. Mereka terkejut dengan kedalaman seni Dao Seribu Semesta. Mengolah seni Dao Seribu Semesta tidak hanya memungkinkan seseorang untuk mengolah kekuatan ilahi penguasa, tetapi seseorang juga dapat mengolah kekuatan ilahi lainnya dan mengendalikan banyak kekuatan ilahi pada saat yang sama. Ini terlalu mengejutkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Lu Ming memperingatkan mereka untuk tidak menyebarkannya. Mereka tidak dapat menyebarkannya kepada orang lain. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin tinggi kemungkinan penyebarannya. Mereka tahu implikasi dari hal ini, dan mereka memutuskan dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan pernah menyebarkannya kepada orang kedua. Ayah, ngobrollah baik-baik dengan Bibi Qiuyue. Aku akan kembali berkultivasi dulu, kata Lu Shen Huang. Dia kemudian menatap Lu Ming dengan tatapan, kau tahu, terkekeh, dan terbang ke langit. Anak ini, Lu Ming tertawa dan memarahi. Tuan muda. Qiuyue menarik tangan Lu Ming dan memanggilnya dengan lembut. Matanya dipenuhi dengan kerinduan. Petik 2. Qiuyue, kali ini, ikutlah denganku ke sekte Kongsuan untuk berkultivasi, kata Yemo. Lu Ming berkata dengan lembut. Mata Qiuyue berbinar dan dia mengangguk. Bagus, bagus. Ayo, kita jalan-jalan. Lu Ming memegang tangan Qiuyue dan berjalan-jalan di kehampaan. Lu Ming dan Qiuyue baru kembali ke kediaman mereka pada tengah malam. Long Chen, kekuatan terpencil. Begitu dia kembali, Lu Ming melihat Long Chen, kekuatan terpencil, dan yang lainnya. Setelah datang ke alam semesta terpencil, kultivasi Long Chen dan yang lainnya telah meningkat pesat. Mereka semua telah mencapai alam kaisar surgawi. Bintang naga, kekuatan terpencil. Ini untukmu. Lu Ming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Long Chen dan yang lainnya. Long Chen dan yang lainnya menerimanya, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Mereka tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi mereka ragu-ragu. Long Chen, ada apa? Lu Ming dapat melihat bahwa mereka berbeda. Lu Ming, Feng Ling, dan Nona Mulan dalam masalah. Long Chen menghela nafas dan berkata, apa yang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Begini, beberapa waktu lalu, Nona Mulan, Huang Ling, dan yang lainnya pergi berpetualang. Mereka pergi ke hutan di bintang surgawi sejati, tetapi mereka tidak pernah kembali. Kami pergi mencari mereka, tetapi kami tidak dapat menemukan jejak mereka. Kami ingin melapor kepada leluhur teknik, tetapi kami bertemu dengan istana yang tenang dan serangan sekte yang riang, jadi kami menunda masalah ini. Long Chen menjelaskan, bagaimana ini bisa terjadi. Hati Lu Ming menegang dan ekspresinya berubah jelek. Dia sangat khawatir bahwa Mulan, Huang Ling, dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Mulan, tentu saja, dia tahu tentang perasaan Huang Ling padanya. Namun, kedua wanita itu juga orang yang keras kepala. Mereka pasti telah melihat bahwa tingkat kultivasi Lu Ming semakin tinggi. Mereka tidak ingin terlalu tertinggal. Oleh karena itu, mereka keluar untuk mengambil risiko dan berlatih. Kapan ini terjadi? Qiuyue juga tampak cemas. Dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Sekitar setengah tahun yang lalu. Selama kurun waktu ini, kami telah bertarung, jadi kami tidak mengatakan apa-apa. Kami berencana untuk melapor kepada leluhur teknik setelah ini dan membiarkannya mengirim para ahli untuk mencari. Long Chen berkata, ke hutan mana mereka pergi? Lu Ming bertanya, itu hutan malam abadi, kata Long Chen. Hutan malam abadi. Lu Ming mengeluarkan jimat giok.
Jimat giok ini adalah peta bintang langit sejati. Lu Ming memiliki peta bintang langit sejati sejak lama. Dia memasukkan kekuatan ilahinya ke dalam jimat giok dan sebuah peta muncul di udara. Itu adalah peta lengkap bintang langit sejati. Hutan malam abadi ada di sini. Long Chen menunjuk ke suatu tempat di peta. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan melompat ke udara. Dia melemparkan teknik 9 kunpeng surgawi dan bergegas menuju hutan malam abadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Hutan malam abadi adalah tempat terkenal di bintang langit sejati. Ada banyak binatang buas di tempat ini, tetapi level mereka tidak tinggi. Itu cocok untuk prajurit di bawah alam dewa yang halus untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Huang Ling dan Mulan telah hilang di sini untuk berlatih. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Energi ilahi terkondensasi menjadi kunpeng di permukaan tubuhnya. Dengan kepakan sayapnya, dia bisa menempuh jarak 90.000 mil. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di hutan malam abadi. Tanpa ragu, Lu Ming melesat ke dalam hutan malam abadi. Ia menyebarkan indera spiritualnya dan mengamati sekelilingnya. Hutan malam abadi itu sangat luas, tetapi dengan kecepatan Lu Ming, ia terbang maju mundur dalam waktu singkat. Binatang buas di hutan itu merasakan aura Lu Ming dan semuanya bersembunyi dalam ketakutan, tidak berani menunjukkan diri. Tak lama kemudian, Lu Ming telah mencari di seluruh hutan malam abadi dan bahkan daerah sekitarnya, tetapi ia tidak dapat menemukan jejak Mulan dan Huang Ling. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka sudah mati di mulut binatang buas? Memikirkan hal ini, hati Lu Ming bergetar. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Lu Ming menghela napas panjang. Ia tidak berdaya. Semuanya bergantung pada keberuntungan Mulan, Huang Ling, dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu. Lu Ming kembali ke markas besar Angkatan Darat yang saleh dengan berat hati. Ia memberi tahu Qiu Yue, Long Chen, dan yang lainnya tentang apa yang telah terjadi. Long Chen dan yang lainnya menghela napas. Mereka tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Setelah itu, Lu Ming duduk di markas besar Angkatan Darat yang saleh dan membimbing Lu Shen Huang, Qiu Yue, dan murid-muridnya dalam kultivasi mereka. Beberapa muridnya, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, juga telah membuat kemajuan pesat dalam kultivasi mereka dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Faktanya, mereka yang dapat bangkit di Cilio Kosem kecil semuanya berbakat. Begitu mereka datang ke alam semesta purba, mereka akan meledak. Lu Ming berencana untuk membawa Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya ke Sekte Kongsuan untuk berkultivasi setelah ia memantapkan dirinya di sana. Dengan sumber daya yang baik, kultivasi mereka akan berkembang lebih cepat. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dalam sebulan terakhir, Tentara Kebenaran telah memperoleh kendali penuh atas wilayah Istana Serene, Sekte Walkabout, dan Asosiasi Merah Darah. Mereka telah menjadi kekuatan yang kuat di daerah sekitarnya. Namun, di Sungai Astral yang kacau, ada hampir 1000 kekuatan besar dan kecil. Adalah umum bagi suatu kekuatan untuk dihancurkan dan kekuatan baru akan didirikan. Penghancuran beberapa kekuatan, seperti Istana Serene, tidak menimbulkan terlalu banyak kehebohan. Sebulan kemudian, leluhur teknik kembali ke bintang surga sejati untuk bertemu Lu Ming. Lu Ming, kamu berada di Sekte Kongsuan. Aku ingin tahu apakah kamu pernah melihat Yuexin. Leluhur teknik bertanya kepada Lu Ming, matanya bersinar dengan harapan. Seperti yang diharapkan, aku bertanya. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Dia merenung sejenak dan berkata, "Senior, aku memang melihat Senior Yuexin, tapi..." Lu Ming terdiam sejenak. Tapi apa? Hati leluhur teknik itu mencelos saat dia bertanya. Senior Yuexin sudah punya keluarga. Lu Ming menceritakan semua yang dia tahu kepada leluhur teknik itu. Setelah leluhur teknik itu mendengar ini, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, "Sebenarnya, aku seharusnya sudah menduga ini. Dengan bakatku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Yuexin? Dia sudah menikah. Ini bagus, ini bagus." Leluhur teknik itu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya dipenuhi dengan kesedihan, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Lu Ming bertanya dengan khawatir. Dia bisa memahami perasaan leluhur teknik itu. Wanita yang dicintainya telah menikah dengan orang lain.
Dia pasti tidak akan merasa senang. Saya baik-baik saja. Leluhur teknik tersenyum. Itu bagus. Aku bisa mengelola pasukan kebenaran dengan baik di masa depan. Ayo, Lu Ming. Ayo kita pergi ke bintang dunia bawah terlebih dahulu. Baiklah, ayo. Mata Lu Ming berbinar. Alam surgawi, alam purba, dan alam dewa jahat juga melekat pada bintang dunia bawah yang gelap, planet kehidupan pertama yang didatangi Lu Ming di alam semesta purba. Lu Ming sudah lama ingin datang dan melihatnya. Sebelumnya, bintang dunia bawah selalu berada di bawah kendali aula dunia bawah, tetapi sekarang, bintang itu telah menjadi wilayah tentara kebenaran. Bintang dunia bawah tidak terlalu jauh dari bintang langit sejati, jadi mereka segera tiba di bintang dunia bawah. Mereka mendarat di puncak gunung. Sudah ada beberapa orang yang menunggu di puncak ini. Leluhur teknik. Ketika orang-orang ini melihat leluhur teknik, mereka segera memberi hormat kepadanya. Kemarilah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Lu Ming, orang yang membunuh Kang Ji, Situ Haonan, dan yang lainnya. Leluhur teknik menunjuk ke arah Lu Ming dan memperkenalkan. Orang-orang ini menatap Lu Ming satu demi satu, mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keterkejutan. Song Mo, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat Song Mo di antara kerumunan. Ketika pertama kali datang ke bintang dunia bawah, ia diburu oleh orang-orang dari aula dunia bawah. Untungnya, Song Mo menyelamatkannya dan ia berhasil melarikan diri. Kemudian, Song Mo bahkan membimbingnya untuk menemukan orang-orang dari pasukan kebenaran. Lu Ming kemudian meninggalkan aula dunia bawah dan pergi ke pasukan kebenaran. Hahaha, Lu Ming, baru beberapa tahun. Aku tidak menyangka kau sudah mencapai alam seperti itu. Membunuh Kang Ji dengan jentikan tanganmu, ini benar-benar memuaskan, benar-benar memuaskan. Song Mo tertawa. Kakak Song Mo, apakah kau sudah melepaskan ikatan di tubuhmu? Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Sudah dicabut. Begitu Kang Ji meninggal, ikatan itu secara alami terangkat. Song Mo tertawa, ekspresinya menjadi rileks. Lu Ming, izinkan aku memperkenalkan mereka padamu. Mereka berasal dari alam surga. Mereka dulu dikendalikan oleh aula dunia bawah, tetapi sekarang mereka bebas. Song Mo menunjuk orang-orang di belakangnya dan memperkenalkan. Di masa lalu, ketika seseorang berkultivasi ke tingkat dewa setengah di alam primordial alam surga, mereka akan meninggalkan alam primordial alam surga dan datang ke alam semesta primal. Namun, tanpa kecuali, mereka semua akan dikendalikan oleh aula dunia bawah dan memiliki batasan yang ditempatkan di jiwa mereka. Sekarang setelah Kang Ji meninggal, batasan tersebut secara alami telah dilanggar. Salam, para senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, kalian terlalu sopan. Generasi masa depan benar-benar menakutkan. Alam surga kita sungguh beruntung memiliki kesayangan surga seperti dia. Yang lain menangkupkan tangan mereka dan berkata, setelah kembali ke Sekte Kongsuan, Lu Ming kembali ke daerah sekte luar tempat ia dulu tinggal. Lu Ming telah kembali. Lu Ming baru saja kembali dan berita tentang kepulangannya telah menyebar ke sekte luar. Sekarang, Lu Ming hanyalah legenda di sekte luar. Kembali ke alam rahasia naga hitam, 9 dari 10 dewa virtual teratas dalam daftar dewa virtual telah bergabung dan telah menembus ke tingkat dewa sejati, tetapi mereka masih belum sebanding dengan Lu Ming. Hasil pertempuran Lu Ming hanyalah legenda. Dalam waktu kurang dari sehari, Huo Quan datang untuk mencari Lu Ming. Tetua Huo Quan, selamat telah menjadi tetua pengadilan dalam. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada Huo Quan saat ia melihatnya. Ini karena pakaian Huo Quan berbeda. Selain itu, dari tanda identitas yang tergantung di pinggangnya, orang dapat mengetahui bahwa ini bukanlah tanda identitas tetua sekte luar, tetapi tetua sekte dalam. Haha, Lu Ming, kamu juga. Aku di sini untuk memberi selamat kepadamu. Kamu telah dipromosikan menjadi murid dalam. Kamu dapat pindah ke sekte dalam sekarang. Huo Quan tertawa. Apakah aku berhasil maju? Gumam Lu Ming. Ini sesuai dengan harapannya. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam dewa sejati, dia tentu saja tidak bisa tinggal di sekte luar lagi. Sudah biasa baginya untuk dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Ini juga bagus. Di masa depan, dia tidak perlu bergantung pada token emas untuk masuk dan keluar dari sekte dalam. Lu Ming, ikutlah denganku. Setelah kamu menjalani prosedur, kamu bisa tinggal di sekte dalam.
kata Huo Quan. Tetua Huo Quan, aku punya teman yang ingin berkultivasi bersamaku. Lu Ming menunjuk Qiu Yue. Huo Quan menatap Qiu Yue dan tersenyum, itu mudah. Aku akan membantunya dengan prosedurnya juga. Dia akan menjadi murid Sekte Kong Xuan di masa depan. Setelah itu, mereka berdua mengikuti Huo Quan untuk menjalani formalitas dan bertukar token. Lu Ming menjadi murid Sekte Dalam dan diberi halaman besar di area Sekte Dalam. Lingkungan kultivasi di sini secara alami lebih baik daripada area gerbang luar. Qiu Yue, kamu sudah menjadi dewa setengah dewa. Selanjutnya, kamu akan menerobos ke alam dewa kekosongan. Aku akan membawamu ke menara denyut nadi dewa untuk berkultivasi. Aku pikir kamu akan dapat menerobos ke alam dewa kekosongan dengan sangat cepat di sana. Lu Ming berkata kepada Qiu Yue. Baik, Tuan Muda. Qiu Yue mengangguk patuh. Lu Ming kemudian membawa Qiu Yue ke menara denyut nadi dewa untuk berkultivasi. Berita tentang Lu Ming menjadi murid Sekte Dalam perlahan menyebar di area Sekte Dalam dan menyebabkan kegemparan. Lu Ming hanyalah seorang murid yang baru saja masuk Sekte. Baru beberapa tahun, dan dia benar-benar telah dipromosikan menjadi murid inti. Kecepatan kultivasi seperti itu benar-benar mengejutkan. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Semua sekte utama di area Sekte Dalam sedang berdiskusi dan memperhatikan Lu Ming.